luruskan, dirapatkan. Allah kita laksanakan 2 rakaat dengan tadi masing-masing rakaat 2 kali ini apa yang ada. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la'ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la'udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah
wallahu indahu husnus thawab. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. Sami'allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat khusyukul qamar yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan dengan gerhana bulan yang bertepatan di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Gerhana adalah peristiwa alam. Peristiwa tersebut sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerhana bukan karena mati atau hidupnya seseorang,
bukan pula bulan dimakan raksasa. Menurut Islam, gerhana adalah menurut fikih disebut khusuf. Jamaah dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, gerhana bulan selalu menimbulkan rasa takjub. Bukan anak kecil takut, tapi kita sesungguhnya takjub. Cahaya bulan yang biasanya terang benderang, habis maghrib kita bisa lihat bulan kalau tidak tertutup mendung. Namun malam ini tentu akan menjadi kegelapan, sehingga tadinya terang tiba-tiba perlahan tertutup oleh bayangan bumi. Kadang bulan hanya tampak sebagian, kadang juga bulan berubah kemerahan, dan bahkan fenomena ini datang sering juga terjadi, namun sejatinya selalu meninggalkan kesan yang mendalam, bahkan kesan yang mendalam. Karena sekarang kita menikmati gerhana bulan yang berada di bulan Ramadan, sekaligus kita bisa tahu terjadi gerhana bulan sama seperti kita sudah bisa menentukan awal Ramadan. Hadirin wal hadirat jamaah sholat khauful qamar yang dirahmati Allah. Dalam pandangan Islam, gerhana adalah bagian dari sunnatullah, karena itu adalah perjalanan planet alam yang telah ditentukan oleh Allah dari sekitarnya, yang sangat teliti sempurna. Bahkan Al-Quran mengajarkan peraturan itu, kam tajri mustaqarrilana dzalika takdirul azizil alim. Wa syamsu tajri mustaqarrilana dzalika takdirul azizil alim. Jelas sekali matahari berjalan di tempat peredarannya, demikian juga ketetapan Allah yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. Sungguh bulan sejatinya beredar mengitari bumi yang kita tempati. Bahkan lama perjalanannya proses mengitari itu dalam satu putaran sinopsisnya adalah 1 bulan atau rata 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,8 detik menurut perhitungan sains. Sehingga bulan Komariah itu wadahnya adalah tidak ada yang 31, tapi 29 atau 30. Jamaah rahimahullah, karena bulan menurut ilmu tertutup sinarnya bulan oleh dari matahari oleh bumi, sehingga bulan berada di dalam bayang-bayang bumi. Gerhana bulan terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, di mana bulan terletak di belakang bumi dan bumi berada di antara matahari dan bulan. Dan secara ilmiah, perhitungan lintasan benda langit ini dapat dipastikan secara abad. Gerhana kali ini waktunya tentu mungkin masih purnama ya. Namun dalam pandangan keimanan kita, peristiwa gerhana bulan bukan sekedar bayangan kosmik, melainkan tanda kebesaran Allah yang menghadirkan kesan spiritual yang tentu mari kita sama-sama kaji bersama bahwa inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la tasrifani bimatin ahadin wala lihayatihi wa idha ra'aitum dhalika fat'ullaha wa kabbiru wa sallu wa saddaqu. Ini perintahnya. Kita sudah menyaksikan bahwa sekarang kita terjadi gerhana bulan. Maka menurut hadis yang diriwayatkan Bukhari yang tadi saya bacakan, Bukhari dan Muslim,
Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari banyak tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena wafatnya atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, tentu kita dengan keyakinan perhitungan hari ini terjadi gerhana malam ini, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah, dan bersedekahlah. Jamaah rahimakumullah, ada 4 hal yang diperintahkan saat ini karena kita sedang berada di gerhana. Yang pertama, kita diminta untuk berdoa kepada Allah. Mari kita senantiasa berdoa. Bertakbirlah, alhamdulillah kita sudah sholat. Takbir dalam hati kita sholat. Sujudnya relatif panjang sedikit, rukuknya juga relatif panjang sedikit. Bacaan suratnya 2 kali, Al-Fatihahnya 2 kali dan 1 kali. Lalu sholatlah, alhamdulillah kita sudah menunaikan sholat. Di tengah kita baru saja takjil dan berbuka ringan. Dan yang lebih penting dari itu yang terakhir adalah bersedekahlah. Hari ini tentu istimewa yang sangat bersedekah, takjil. Tapi yang lain jangan mengecil lagi. Masih banyak kesempatan karena lintasan gerhana ini nanti berakhirnya sampai nanti masih ada kesempatan. Jamaah rahimahullah, sejatinya yang lebih penting dari kita mengalami gerhana ini adalah bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepadanya, dan beristighfar. Karena apa? Tanda-tanda alam ini bagaikan kehidupan kita. Tadinya terang, kemudian terjadi kegelapan, kemudian ada harapan terang kembali. Jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan kita tadinya ada ayam terang-terang saja, tapi bisa jadi suatu saat terjadi ombak, guncangan, dan bahkan cobaan serta ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat Islam yang menyadari dan sering kita merenung dengan gerhana ini, ada harapan untuk terang kembali. Dari gelap terbitlah terang, kira-kira begitu. Maka insya Allah, andai kata kita dalam kehidupan kita berada dalam kegelapan, masih ada harapan untuk terang. Tapi ingat, ketika kita berada dalam terang, suatu saat akan terjadi gelap. Maka yakinlah itu sunatullah. Tatkala kita mengalaminya, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bertasbih. Yang pertama, bertasbih, memuji kepada Allah atas tanda-tanda yang tentu diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 1. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jamaah, gunung Merapi pun juga bertasbih. Karena tadi semua yang ada di langit dan yang berada di bumi, batu-batu sesungguhnya sejatinya dia bertasbih. Bahkan tanaman-tanaman juga bertasbih. Kita yang Allah karuniakan potensi akal, pikiran, dan hati, kalau sampai lupa bertasbih, maka sejatinya ini adalah peringatan berharga kepada kita. Tatkala kita merayakan dan sekaligus memperingati, mengingat mendekat Allah dari peristiwa gerhana ini. Bahkan di dalam Al-Quran surat Isra ayat 44 juga perlu kami sama-sama tadabburi. Yusabbihu lahu samawati was-sab'u wal ardu wa ma fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna
tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan kembali sesuatu yang ada di muka bumi melainkan semuanya bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi gak tahu cara tasbihnya gunung, tapi ayat ini jelas bahwa gunung, batu, tanaman semuanya bertasbih kepada Allah. Itu yang pertama. Mari kita bertanya tasbih subhanallah. Yang kedua, kita harus lebih dari bertasbih, kita melakukan zikir, berdoa dan istighfar satu paket. Karena apa? Dengan mengingat Allah, kita kecil, kita menjadi hamba, maka kita minta pertolongan kepadanya. Terhadap dosa-dosa kita minta kepada Allah untuk diampunkan, diampuni dosa-dosa. Maka insya Allah orang yang selalu berzikir pasti dia akan sering berdoa. Kalau orang sering berdoa dan berzikir, dia pasti menyadari bahwa kehidupannya penuh dengan dosa. Maka jelas di antara kita ini sering dan kita memperbanyak berzikir, berdoa dan beristighfar atas segala dosa dan kesalahan kita. Yang ketiga, kita perbanyak sedekah, berlomba-lomba dalam amal kebajikan penting. Mari kita bersedekah semampu kita dan sekuat kita. Sebagai tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Jangan kalian bersujud pada matahari dan jangan pula bersujud pada bulan, tetapi bersujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan semuanya. Jika kamu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahmatullah, tentu perintah ini seperti yang tadi saya bacakan di surat terakhir, di rakaat terakhir tadi, kita tidak diperintahkan bersujud kepada matahari bulan yang gerhana, tapi kita bersujudlah kepada Allah karena kita hanya menyembah kepada Allah. Tapi kalau kita punya sesembahan lain, maka pada malam ini tentu kita melakukan aktivitas-aktivitas yang berbahaya untuk memurnikan ketauhidan kita. Oleh karena itu, jamaah rahimahullah, dalam tataran praktis perintah sujud ini tentu banyak maknanya, termasuk kita melaksanakan sholat gerhana dan juga sholat-sholat lain, dan insya Allah tarawih di awal waktu seperti awal waktu di bulan Ramadan ini adalah bentuk kita semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, mari seperti kita rasakan sekarang ini sedang gerhana bulan yang sesekali ditutupi oleh bayangan. Hidup manusia pun kerap diliputi oleh ujian. Namun bila kita ini sadar bahwa di balik gelap selalu ada cahaya, ujian bukanlah tanda kebencian Allah. Sekali lagi, ujian bukan tanda dari kebencian Allah kepada kita, namun sejatinya ujian itu adalah untuk mengukur seberapa keimanan kita kepadanya. Dan sejatinya dengan ujian itu menjadi cara meninggikan derajat kita di hadapan hamba-hambanya. Karena bulan memang hanya berlangsung singkat, namun bagi yang mau memeluk peristiwa gerhana menyimak pelajaran kabarnya. Peristiwa gerhana mengajak manusia untuk berpikir, berdoa, dan memohon ampun dan bersedekah. Peristiwa ini juga meneguhkan kesadaran bahwa jagat raya ini tidak berjalan sendiri, melainkan ada yang mengatur dan diatur secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika cahaya bulan nanti mulai
perlahan kembali mereka setelah tertutup dan kegelapan seakan tersimpan pesan bahwa hidup selalu punya kesempatan untuk terang kembali. Maka setiap kali kita menatap gerhana bulan, sejatinya kita sedang menatap pantulan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang diuji, hidup sejenak ini harus menjadikan cahaya bagi sesama. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita akhiri dengan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.